Sahabat beriman, kabar Al-Mahdi yang mirip dengan Al-Qasim telah beredar di jagat media. Warganet digemparkan oleh berita tersebut, sehingga isu kemunculannya yang diisukan mirip dengan Al-Qasim menjadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan sempit untuk mengambil untung dari kesempatan tersebut. Menurut penjelasan Buya Rozi, setiap orang tidak diperkenankan menyebarkan informasi tentang sosok Imam Mahdi yang sejatinya kebenarannya itu masih belum pasti, apalagi sampai mengaku-ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Kenali dulu sosok Imam Mahdi yang sesungguhnya, karena khawatir sosok yang kita yakini sebagai Imam Mahdi ternyata bukan dia. Selanjutnya, sosok yang tidak kita anggap sebagai Imam Mahdi ternyata dialah Al-Mahdi yang sesungguhnya. Banyak orang terlalu gegabah dengan mudah menyimpulkan bahwa dirinya adalah Al-Mahdi yang berlandaskan pada dasar mimpi belaka. Bahkan yang lebih miris lagi, ia bahkan sampai mengaku sebagai Al-Mahdi yang pengakuannya itu pada esensinya tidak cukup kuat argumentasinya. Ketika didasarkan pada argumen metodologi mimpi yang didasarkan pada argumentasi hadis sahih, ternyata masih banyak cacatnya. Saya gini Pak Diki, ya. Jika Baikuni mencocok logi, tapi ada yang cocok. Ada. Dan dia emang termasuk bagus lah ya. Dia buat visualisasi bagus. Teman-teman Gaza, Pak Diki dan teman-teman bagus juga membuat takbir mimpi, isi mimpi. Tapi kalau ilmu saya, ilmu metodologi mimpi Pak. Jadi dengan metodologi mimpi nanti kita bisa ngecek ini mimpinya sahih atau tidak sahih. Imam Mahdi yang mereka kira itu ternyata masih jauh dari beberapa ciri khusus yang harus dimiliki oleh sang imam akhir zaman tersebut. Ada seminimal-minimalnya 4 kriteria khusus yang dimiliki oleh sang imam calon pemimpin kita di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Yang keempatnya tersebut, dia bisa menjadi istimewa karenanya. Keempat ciri-ciri tersebut tidak dimiliki oleh orang lain selain dirinya. Dari keempat ciri-ciri tersebut, ketika ditanyakan kepada orang-orang yang telah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, banyak yang gugur di situ. Menjadi jelas bahwa dirinya bukanlah Imam Mahdi yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat, apabila bertemu dengan oknum yang apabila mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, coba sodorkan pertanyaan yang 4 itu. Bila mampu menjawabnya dengan sempurna, maka kemungkinan besar dialah Imam Mahdi yang sesungguhnya insya Allah. Tetapi tetap waspada dan tidak boleh gegabah. Yang lebih penting sekarang, selain daripada menunggu kedatangan Imam Mahdi yang tidak diketahui sosok dan kapan turunnya, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kehidupan kita tidak sia-sia. Kemunculan Imam Mahdi sangat ditunggu oleh para pejuang akhir zaman, mulai dari orang Islam sendiri hingga agama-agama lain juga menunggunya. Tidak hanya dari kaum muslimin saja yang saat bersamaan menunggu kehadiran sosok pemimpin akhir zaman. Meskipun demikian, mungkin menggunakan bahasa yang relatif berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu sama-sama menunggu kehadiran sosok pemimpin akhir zaman. Bila ketemu dengan orang Bali mualaf, ternyata dia menceritakan bila Brahmananya juga menunggu sosok pemimpin tersebut. Bila ketemu dengan orang kebatinan di Jawa, dia bilang, kami lagi menunggu Ratu Adil. Dari kemunculan tersebut, hingga banyak yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi, atau paling tidak mengaku bertemu Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi ini sangat dirahasiakan sekali. Bahkan kita tidak diperkenankan terlalu gegabah menyimpulkannya. Jangan-jangan yang kita anggap sebagai Imam Mahdi ternyata salah. Sementara orang yang kita tidak anggap sebagai Imam Mahdi
ternyata dialah orangnya. Artinya jangan mudah terlalu gegabah untuk menyimpulkan bahwa dialah Imam Mahdi. Kenali dulu ciri-cirinya, karena dalam kitab metodologi mimpi yang didasarkan pada argumentasi hadis sahih menjelaskan secara empirik mengenai kriteria sosok imam akhir zaman tersebut atau Imam Mahdi. Setidaknya minimal ada 4 yang perlu dikenali dan diketahui bersama. Yang pertama, ilmu bad'i atau ilmu nasab alam semesta. Suatu saat Nabi Muhammad SAW berada di sebuah perkebunan. Sementara beliau ingin membuang air kecil. Sebagaimana kita ketahui, perkebunan di Madinah adalah hamparan padang pasir yang begitu panjang dan luas. Saat Nabi mau buang air kecil, maka Nabi memanggil pohon kurma yang tadinya memisah, pada gilirannya saling mendekat. Hal itu karena Nabi mengerti nasab dari spirit ruh dari alam semesta. Kalau tidak seperti itu, berarti dia bukan Al-Mahdi yang sebenarnya, karena dia mewarisi para nabi. Yang pertama, ilmu bad'i. Ingat gak hadis Nabi nyandar ke pohon, nyandar ke kayu, terus ketika dibuatin mimbar, kayunya nangis. Iya, Nabi ngobrol sama dia. Berarti di situ ada ruh, Pak. Dan Nabi tahu ruh siapa yang di dalamnya. Maka Nabi tanya, kamu pilih bersamaku sekarang di sini atau masuk surga? Kalau kita ditanya gitu, jawabnya apa? Masuk surga. Wah, kalah. Kalau bersama Nabi, Pasti. ke surga paling tinggi aja kita ikut. Tapi kalau ke surga belum sama Nabi. Karena ruh yang ada di pohon, di tumbuhan, itu tidak ada akalnya. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang lebih benar. Maka dia jawab, Pak, saya ingin masuk surga, wahai Rasul. Langsung dipegang gitu, sudah diem deh. Nabi mau buang air kecil, Pak. Kadang Nabi kan buang air kecil berdiri, kadang jongkok. Tapi ini lagi di kampung, perkampungan. Biasa, Madinah kan walaupun banyak kebun, banyak padang pasir. Maka Nabi lihat gak ada tempat yang bisa bersembunyi. Beliau panggillah pohon kurma yang tadinya misah. Wahai kurma, mendekatlah kalian. Kenapa? Nabi mengerti nasab apa spirit yang ada di dalam. Yang dulu disebut oleh Imam Abdul Qadir Jilani, disebut dengan ar-ruh al-hayawani an-nabati. Situ ada bati. Nabi tahu ruh nabati di dalamnya. Itu ilmu bati. Makanya mohon maaf loh Pak Diki ya, saya senang antum ada pergerakan akhir zaman. Tapi tolong juga hati-hati. Siapa tahu yang kita anggap sekarang bukan dia. Atau yang kita tolak sekarang jangan-jangan dia gitu. Jangan-jangan aneh belum percaya nih, ternyata dia, ya kan? Yang kedua, ilmu mithaq atau ilmu perjanjian alam semesta. Termasuk di dalamnya adalah bahasa alam semesta. Suatu ketika Nabi pernah berjalan. Pada saat di tengah perjalanan, alam-alam semesta pun seperti pasir, tumbuhan mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum wahai Nabi. Dan Nabi mengerti bahasa mereka. Jadi Imam Mahdi juga bisa mengerti bahasa alam semesta dan juga tahu ilmu nasab alam semesta. Apa yang dimiliki oleh Nabi seperti ilmu bad'i dan ilmu mithaq ini juga dimiliki oleh Imam Mahdi. Bila ada orang yang mengaku Imam Mahdi, apabila tidak mengerti ilmu bad'i ini dan ilmu mithaq, maka dia sudah jelas bukan Imam Mahdi. Yang kedua, ilmu mithaq. Apa arti mithaq? Perjanjian alam semesta atau syahadat alam semesta. Itu boleh masuk ke ilmu bahasa alam semesta. Bahasa burung, zikirnya burung, bahasa hewan, bahasa tumbuhan, bahkan bahasa pasir. Nabi, kenapa beliau ketika jalan di pegunungan Mekah itu bebatuan nanya, Pak, Assalamualaikum ya Rasul. Gimana Bu? Jalan terus ada pohon ngucapin salam. Dia doang yang berani. Kenapa ngomong sama pohon? Itu sebelum usia 40 atau sebelum? Sebelum pun demikian.
Jadi itu tandanya udah dikasih. Kalau mimpi semua wali dikasih. Jangan-jangan Muhammad Al-Qasim derajatnya ke wali aja.